Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak banget nih kita dengar istilah sering banget nih ya, Salafi Wahabi, dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Emang sebenarnya apa sih Wahabi? Yang kayak gimana tuh Wahabi? Yuk kita dengar. Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf, sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini gitu kan? Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau kita lihat cirinya orang Wahabi, yang dianggap Wahabi orangnya berjenggot, jalankan sunnah Nabi. Kalau sholat ke masjid, istrinya pakai tutup aurat. Di rumahnya jauh dari perbuatan dosa. Ini kelompok nih. Diolok-olok, Wahabilah. Saya pernah dimasukkan dalam grup, gitu kan? Saya lihat semuanya disatuin. Teman-teman dari semua ormas ada, termasuk nama saya masuk di situ. Banyak, mungkin ada 80 atau 100 orang ustadz, kiai dan seterusnya. Baru saya masuk di situ saya sudah baca. Ini banyak ustadz-ustadz Wahabi, dimain-mainin gitu, tulisannya pakai O. Wahabilah ini. Ini Wahabi ini suka tolak salawat, suka tolak zikir, suka tolak doa. Saya berpikir kalau saya mau tanggapin, ini 80 orang, 100 orang di situ, kemudian akan habis waktu saya menyita di situ. Sudahlah, saya keluar, minta maaf, saya nggak ada urusannya di sini, saya keluar. Karena yang bilang orang-orang yang pernah belajar di Saudi teman-teman benci sama zikir itu siapa? Anda yang fitnah itu. Gimana caranya? Orang yang belajar di Madinah, di Masjid Nabawi, di Mekah, zikir kepada Allah. Bahkan mereka paling banyak zikirnya kepada Allah. Mereka paling banyak zikir, tapi zikirnya pakai adab, nggak teriak-teriak, gitu kan? Nggak karang-karang. Apa yang Nabi SAW ajarin itu yang disebutin. Adab sama Allah, subhanallah, subhanallah. Dilakukan, bukan tidak dilakukan. Tapi tidak ada subhanallah, alhamdulillah. Dibayangkan main-main, Allahu, apa ini? Ini apa ini? Ini kalau zaman Umar sudah diketuk semua kepalanya nih. Ngarang-ngarang gitu kan. Oh ini benci sama doa. Siapa yang bilang benci doa teman-teman sekalian? Antum nggak dengar tuh bagaimana Syekh Sudes berdoa sampai hampir 1 jam kalau sholat kunut? Itu dikatakan tutup pentolannya Wahabi katanya. Baik berdoa kunut 1 jam sampai orang semua pada menangis seluruh dunia, antum bilang itu Wahabi? Ini subhanallah ini. Benci doa itu namanya ajib. Sesuatu yang aneh gitu. Bagi saya tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan sama sekali. Nggak beralasan nih. Yang penting dari Saudi Wahabi gitu kan. Saya ajak Anda kalau lagi umrah yang mengatakan Wahabi, tolong Anda datang ke Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah, duduk di majelisnya salah satu ulama situ. Coba dengar apa yang mereka bilang. Coba jangan, atau mau bertanya silakan. Pasti mereka jawab hukumnya kalau Allah berfirman surah ini, Rasulullah bersabda begini. Itu isinya. Itulah yang mereka bilang Wahabi. Ini kemurnian agama teman-teman sekalian. Dan kalau Anda tidak pertahankan kemurnian agama, lalu siapa yang mau pertahankan? Ini aneh sekali gitu. Ini luar biasa, harus diluruskan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah ya. Banyak orang Islam yang tidak faham, ya, dia kukunya masih panjang, sholatnya masih Senin Kamis, ikut-ikutan Wahabi juga. Bukannya belajar, bukannya nanya, malah ikut-ikutan. Ini fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Ya itu dia ya penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah seputar tentang sebutan Wahabi. Dan juga kadang orang yang menyebut-nyebut Wahabi, yang teriak-teriak Wahabi, ketika ditanya apa sih Wahabi, mereka sendiri kebanyakan nggak bisa menjelaskan, hanya ikut-ikutan aja gitu. Yang saya temui sih kayak gitu ya. Mungkin ada yang lain yang lebih berilmu lagi, saya nggak tahu dah kalau itu. Sebenarnya dengan sebutan Wahabi, dengan sebutan Salafi, apapun itu, selama yang kita jalankan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah-perintah Nabi Muhammad SAW, ada di Al-Quran, dan ada di hadis jelas, dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam ibadah itu, sebenarnya itu lebih aman ya daripada kita melakukan kegiatan keagamaan tapi kita nggak tahu tuh dasarnya dari mana gitu, cuma dari ikut-ikutan doang. Itu kalau saya sih lebih memilih untuk mencari aman dalam hal beribadah ya, cari yang emang ada tuntunannya benar-benar dari Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya kalau kita ngikutin yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan hadis, Al-Quran itu lebih simple. Dan saya juga ikut mengamalkannya ya, kayak misalnya
istri hamil 7 bulan ya kan, di masyarakat lain kan ngadain 7 bulanan gitu kan, bikin ini bikin itu. Saya nggak ngadain, dan itu lebih enak, lebih simple. Dan ketika akikah pun saya nggak bikin acara apa-apa tuh, jadi enak, tinggal bagi-bagiin makanannya aja udah ke tetangga, udah selesai. Yang penting udah mengikuti apa yang ditentukan Nabi Muhammad SAW. Akikah untuk laki 2 kambing, untuk cewek 1 kambing, udah selesai gitu kan. Jadi emang sesederhana itu dan sesimpel itu dia ngejalanin syariat itu ya, nggak ribet harus bikin ini bikin itu. Yang kita sendiri, saya sendiri sebenarnya ragu, ini beneran dilakukan apa enggak sama para sahabat dan Nabi gitu, beneran ada syariatnya apa enggak gitu, dapat pahala apa enggak sih gitu. Dan juga untuk ari-ari anak saya tuh dikubur aja, udah dikubur, nggak usah dipakein lampu, dipakein segala macam apa itu. Ribet banget ya. Dan sebenarnya tuh sesimpel itu syariat, nggak ribet gitu. Yang bikin ribet tuh cuma tradisi kita aja. Di luar negeri, di Arab, di Madinah pun kayaknya nggak ada yang kayak gitu. Kayak di Indonesia doang deh kayak gitu. Dan juga alhamdulillah di Indonesia ini juga udah banyak banget dakwah sunnah, dan juga banyak yang sudah berhijrah mengikuti manhaj salaf gitu ya. Jadi nggak ribet dalam beragama, dan lebih tenang juga dalam beribadah, karena udah jelas nih dalilnya ada, yang kita lakukan tuh jelas ada pahalanya, jaminannya ini, jaminannya itu. Nggak ragu-ragu juga dalam beribadah apakah diterima atau enggak, karena kita berdasarkan apa yang udah ada dalam kitab Al-Quran dan juga ada dalam kitab hadis. Nah, itu lebih aman sih kalau menurut saya dalam beribadah. Ya, semoga bermanfaat, dan juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, semoga diberikan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di Indonesia beda Ustaz, kalau misal mau jalan mendekat ke kiai harus merangkak. Kalau nggak katanya nggak beradab. Kalau salaman sama orang alim juga harus sungkem. Kalau yang disalamin nunduk juga harus nyelamin lebih nunduk lagi. Sampai dua-dua tiarap. Maka cukuplah bagiku Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nggak peduli aku disebut apa, sesimpel itu diriku dari Islam ini. Mantap. Gak mampu mau kirim ini ke orang yang bebal, tapi save untuk menguatkan kalau suatu saat ada yang ngeyel. Barakallahu fiik. Mereka cuma ikut-ikutan pemimpinnya dan nggak tahu apa itu Wahabi, karena semua ustadz apapun kalau nggak suka di matanya dibilang Wahabi. Di sini musola ada yang kalau habis sholat zikirnya kenceng bareng-bareng kayak gitu Ustadz. Saya aja langsung kabur, mending doa sendiri. Mana lagi kita berpegang dan berpatokan selain kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mantap. Karena Islam datang pada keadaan asing, dan akhir zaman akan terasa asing juga. Jabat tangan bukan mahram, dianggap ekstrim, nauzubillah. Oh iya benar. Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga ustaz sunnah. Begitu gampangnya keluar dari lisannya Wahabi, sedikit Wahabi. Takutlah kepada Allah, jangan sampai ucapanmu memberatkan timbanganmu di keburukan. Amin ya Allah, amin amin. Ketika ditanya kenapa nggak ikut yang mereka lakukan, saya cuma bisa jawab, tolong sebutkan dan jelaskan kepada saya dalil mengenai hal itu. Mungkin saya belum mengetahui atau memahaminya. Mantap. Mbok Ben dibilangin Wahabi, semakin ikut sunnah semakin diwahabikan. Iya benar. Bener banget Ustadz, ngasih tahu sama orang yang bebal tentang kebenaran itu malah percuma, karena apa yang mereka jalanin mereka udah merasa benar, padahal melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Nah itu, kalau bisa dijelasin Pak Ustadz biar masyarakat nggak salah paham. Masalahnya udah dijelasin, cuman kebanyakan pada nolak dan nyari pembenaran tanpa dasar dalil biasanya tuh. Ketika saya mulai banyak mendengarkan ceramah ustaz-ustaz salafi, di situ saya mulai dibilang pengikut Wahabi. Apa-apa yang penting sesuai sama Al-Quran dan hadis, gak melenceng, udah aman, itu aja sebutan.